Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Yeskia Amasyambaton dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 24010201110 akan memberikan video penjelasan untuk memenuhi UAS Orkom saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu komputer dan bagaimana sejarah komputer tersebut. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan data. Komputer dapat melakukan berbagai tugas, mulai dari perhitungan matematis sederhana hingga pengolahan data yang kompleks, serta menjalankan berbagai aplikasi dan program. Bagaimana dengan sejarah perjalanan komputer? Pada abad ke-19, konsep awal komputer dimulai dengan alat hitung seperti abakus. Charles merancang mesin analitik pada tahun 1837 yang dimana akan dianggap sebagai cikal bakal komputer modern karena memiliki komponen dasar seperti unit pemrosesan, penyimpanan, dan input ataupun output. Pada tahun 1940 sampai 1956, komputer generasi pertama yang berfungsi adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang selesai dibangun pada tahun 1945. Komputer di era ini menggunakan tabung vakum yang sangat besar, serta hanya dapat melakukan perhitungan numerik. Pada tahun 1956 sampai 1963, tabung vakum pun digantikan oleh transistor yang membuat komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti front-end dan COBOL mulai dikembangkan. Pada tahun 1964 sampai 1971, di era ini muncul penggunaan sirkuit terpadu atau IC yang lebih kecil dan lebih efisien. Komputer mulai digunakan di berbagai institusi seperti universitas ataupun perusahaan-perusahaan besar lainnya. Pada tahun 1971 hingga sekarang, mikroprosesor diperkenalkan, memungkinkan komputer pribadi ataupun PC untuk muncul di pasaran. Popularitas komputer pribadi seperti Apple dan IBM telah mengubah cara orang bekerja dan berkomunikasi. Dan di era komputer modern sekarang, tidak hanya terbatas pada desktop ataupun laptop, tetapi juga meliputi perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Teknologi cloud, kecerdasan buatan, dan Internet of Things atau IoT semakin mengubah cara kita menggunakan dan berinteraksi dengan komputer. Komputer pun terus berkembang dengan cepat dan perannya dalam kehidupan sehari-hari semakin penting, baik dalam bidang pendidikan, bisnis, maupun hiburan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang teknik konversi dan memberikan contoh konversi bilangan baik dalam bentuk bulat ataupun pecahan. Apa itu konversi bilangan? Konversi bilangan adalah suatu proses mengubah bilangan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya. Nah, berikut ini beberapa contoh teknik konversi yang umum untuk bilangan bulat dan pecahan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah konversi bilangan bulat dari desimal ke biner. Untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner, kita dapat membagi bilangan tersebut dengan 2 dan mencatat sisa bagi hingga hasil bagi menjadi 0. Nah, ini adalah contoh soal yang saya ambil, yaitu konversi 13 ke biner. 13 bagi 2 sama dengan 6 sisa 1, 6 bagi 2 sama dengan 3 sisa 0, 3 bagi 2 sama dengan 1 sisa 1, 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Di sini kita sudah dapat hasil dari sisa pembagian konversi 13 ke biner. Nah, untuk membaca sisa kita baca dari bawah ke atas. Jadi hasil konversi 13 ke biner adalah 1101. Lanjut yaitu desimal ke oktal. Untuk desimal ke oktal kita dapat membagi bilangan desimal dengan pembagian 8 dan mencatat sisa baginya. Di sini saya ambil contoh soal yaitu konversi 65 ke oktal. 65 bagi 8 sisa 1 sama dengan 8 sisa 1, 8 bagi 8 sama dengan 1 sisa 0, 1 bagi 8 sama dengan 0 sisa 1. Seperti yang di atas juga sama, kita ambil hasil sisa dari bawah ke atas. Jadi hasil dari konversi 65 ke oktal adalah 101. Yang kedua adalah konversi bilangan pecahan.
desimal ke biner. Untuk mengkonversi pecahan desimal ke biner, kita dapat mengalihkan pecahan dengan 2 dan mencatat bagian integer ataupun bilangan bulat dari hasilnya. Contoh konversinya saya ambil 0,625 ke biner. 0,625 kali 2 sama dengan 1,25, ambil 1. 0,25 kali 2 sama dengan 0,5, ambil 0. 0,5 kali 2 sama dengan 1,0, ambil 1. Jadi untuk konversi hasil 0,625 ke biner adalah 0,101. Lanjut desimal ke oktal. Untuk mengkonversikan pecahan desimal ke oktal, kita dapat mengalihkan pecahan dengan perkalian 8 dan mencatat bagian integernya. Contoh soalnya saya ambil konversi 0,75 ke oktal. 0,75 kali 8 sama dengan 6 kali 0. Kita ambil 6. Jadi untuk 0,75 konversi hasilnya adalah 0,6. Jadi kesimpulan dari teknik-teknik di atas, kita dapat melakukan konversi bilangan bulat dan pecahan dari desimal ke biner ataupun oktal. Setiap sistem ini memiliki cara dan metode yang berbeda, tetapi prinsip dasar dari konversi tetap sama. Baik, selanjutnya yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan mengkonversikan bilangan-bilangan pecahan sesuai standar IEE 754 floating point. Nah, standar IEE 754 adalah format yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan pecahan atau floating point dalam komputer. Format ini mendefinisikan cara bilangan pecahan disimpan dalam memori dengan membagi bilangan tersebut menjadi beberapa bagian. Nah, ini adalah berikut contoh-contoh bagaimana format IEE 754 dan cara mengkonversikan bilangan pecahan ke format ini. Nah, ini adalah bagian-bagian format IEE 754. Nah, yang pertama adalah bit tanda atau sign bit. Satu bit yang menunjukkan tanda dari bilangan. Jika bit tanda adalah 0, bilangan tersebut positif. Jika 1, maka bilangan tersebut negatif. Yang kedua adalah eksponen. Bagian ini digunakan untuk menentukan skala atau posisi desimal dari bilangan yang tersedia. Beberapa ukuran untuk eksponen berdasarkan format. Untuk single precision-nya adalah 8 bit. Untuk double precision-nya adalah 11 bit. Yang ketiga adalah mantisa atau fraction atau signifikan. Nah, mantisa merupakan bagian yang menyimpan angka signifikan dari bilangan. Bagian ini menunjukkan angka yang relevan dari bilangan pecahan. Nah, untuk single precision-nya itu ada 23 bit. Untuk double precision-nya itu ada di 52 bit. Nah, lanjut untuk format representasinya. Single precision 32 bit, 1 bit itu tanda, 8 bit itu eksponen, 23 bit itu mantisa. Untuk format double precision 64 bit, 1 bit itu tanda, 11 bit itu eksponen, 52 bit itu mantisa. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan cara mengkonversikan bilangan pecahan ke IEE 754. Yang pertama itu kita tentukan dulu tandanya. Jika bilangan positif, bit tanda diberikan sama dengan 0. Jika negatif, bit tanda diberikan 1. Yang kedua, kita konversikan ke biner. Yang ketiga, kita normalisasi. Ubah bilangan biner ke dalam bentuk normal 1 dikali XXXX dikali 2 pangkat N, yang dimana 1 berada sebelum titik desimal. Yang keempat, kita hitung eksponennya. Kita tambahkan bias ke eksponen. Bias untuk single precision adalah 127, sedangkan untuk double precision itu adalah 1023. Nah, lanjut yang kelima ialah kita tentukan mantisanya. Kita ambil bagian setelah 1, terus kita representasi normal dan lengkapi hingga 23 bit untuk single precision atau 52 bit untuk double precision-nya. Nah, di sini juga saya sudah menyediakan contoh konversi. Nah, mari kita konversikan bilangan desimal negatif 6,75 ke format
IEEE 754 single precision. Yang pertama, kita berikan tanda bilangan negatif, jadi bit tandanya adalah 1. Lanjut kita ke tahap 2, yaitu konversi ke biner. Nah, untuk bilangan bulat 6-nya itu sama dengan 110. Untuk bilangan pecahan 0,75 itu sama dengan 0,11, buka kurung 0,75 dikali 2 sama dengan 1,5 dikali 1, 0,5 dikali 2 sama dengan 1,01. Jadi negatif 6,75 dalam biner sama dengan negatif 110,11. Lanjut kita ke tahap 3, yaitu normalisasi. Dalam bentuk normal, negatif 1.1011 dikali 2 pangkat 2, karena titik desimalnya harus di belakang angka pertama, maka kita hitung eksponen 2 dari 2 pangkat 2, tambahkan bias 2 tambah 127 sama dengan 129. Dalam biner 129 itu sebagai berikut. Lanjut ke 5, tentukan dalam biner itu 129.1000001. Lanjut kita tentukan mantisannya. Ambil bagian setelah 1 dari 1.011, jadi mantisannya sebagai berikut. Isi dengan 0 hingga 23 bit. Hasil akhirnya dari representasi IEEE 754 negatif 6,75 dalam single precision adalah sebagai berikut. Tanda 1, eksponen sebagai berikut, mantisa sebagai berikut. Secara keseluruhan, format biner menjadi sebagai berikut. Ini adalah cara untuk mengkonversikan bilangan pecahan ke dalam format IEEE 754 floating point. Baik, yang keempat, di sini saya akan menjelaskan yaitu standar-standar karakter dan mempresentasikan karakter dengan nilai desimal, biner, heksadesimal, dan oktal dengan konversi sesuai dengan standar ASCII. Nah, apa itu standar ASCII? Standar karakter ASCII atau American Standard Code for Information Letter Change adalah sistem pengkodean karakter yang digunakan untuk mempresentasikan teks dalam komputer dan perangkat lainnya. ASCII ini menggunakan 7 bit untuk mempresentasikan karakter yang memungkinkan untuk mewakili 128 karakter yang berbeda, termasuk huruf, angka, tanda, baca, dan karakter kontrol. Yang kedua adalah karakter kontrol 0 sampai 31. Karakter-karakter ini tidak dicetak dan digunakan untuk mengontrol perangkat seperti Challenge Return atau CR dan Leave It atau LF. Yang kedua adalah karakter printable atau 32 sampai 126. Karakter ini termasuk huruf, baik huruf besar maupun kecil, angka dan simbol. Misalnya huruf A kapital memiliki kode ASCII 65 dan angka 0 memiliki kode ASCII 48. Yang ketiga adalah representasi nilai karakter. Setiap karakter memiliki dalam standar ASCII dapat dipresentasikan dengan nilai desimal, biner, heksadesimal, dan oktal. Nah, ini di sini saya sudah menyediakan contoh konversinya. Bisa kita lihat karakter A sebagai contohnya. Karakter A nilai desimal adalah 5, nilai binernya sebagai berikut, nilai heksadesimal adalah 41, dan nilai oktalnya adalah 101. Di sini saya sudah juga menyediakan tabel representative karakter ASCII-nya. Nah, untuk konversi ke format lainnya dari desimal ke biner, itu untuk mengkonversi desimal ke biner bagi bilangan dengan 2 dan catat sisa hingga hasil bagi menjadi 0. Kemudian baca sisa dari bawah ke atas. Terus yang kedua adalah desimal ke heksadesimal. Itu kita bagi dulu bilangan dengan 16 dan catat sisa sama seperti yang di atas, baca juga sisa dari bawah ke atas. Yang ketiga adalah desimal ke oktal. Bagi bilangan desimal dengan 8 dan sama juga seperti yang di atas juga, baca sisa dari bawah ke atas. Kesimpulannya, standar ASCII ini menyediakan cara yang konsisten untuk mempresentasikan karakter dalam sistem komputer. Setiap komputer memiliki
Setiap karakter memiliki representasi unik dalam berbagai sistem bilangan membantu untuk mempresentasikan. Selanjutnya yang kelima, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh operasi aritmatika biner, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, apa itu aritmatika biner? Aritmatika biner adalah suatu sistem perhitungan yang hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Sistem ini menjadi dasar dari semua operasi komputer. Nah, berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, yaitu penjumlahan biner. Aturannya 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, dan 1 itu sebagai carry ke kolom berikutnya. Contoh soalnya adalah 1101 ditambah 0111 sama dengan 10100. Lanjut, yang kedua adalah pengurangan biner. Aturannya 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, meminjam 1 dari kolom berikutnya. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. 1101 dikurang 0111 sama dengan 0110. Lanjut, yaitu perkalian biner. Nah, aturannya itu mirip dengan perkalian desimal, tetapi hanya menggunakan angka 0 dan 1. Setiap digit dari pengkali dikalikan dengan seluruh digit bilangan yang dikalikan. Hasil perkalian kemudian dijumlahkan. Nah, contohnya 1101 dikali 011. Nah, hasilnya itu 10001111. Nah, lanjut, yang terakhir adalah pembagian biner. Pembagian biner aturannya sebagai berikut. Mirip dengan pembagian desimal, tetapi menggunakan angka biner. Prosesnya juga melibatkan pengurangan berulang. Contoh soalnya sebagai berikut. 1101 dibagi 0111 sama dengan 1, dengan sisa 100. Yang keenam, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan materi sirkuit digital. Apa itu sirkuit digital? Sirkuit digital adalah jenis sirkuit elektronik yang menggunakan sinyal diskret untuk merepresentasikan data. Sirkuit ini merupakan inti dari hampir semua perangkat komputer ataupun elektronik modern, seperti komputer, ponsel, dan perangkat IoT lainnya. Dan ini adalah beberapa berikut pengertiannya. Yang pertama itu adalah pengertian dasarnya. Satu, sinyal digital. Sinyal digital hanya memiliki dua level, yaitu satu, logika 1 atau high. Yang kedua adalah logika 0 atau low. Yang ketiga adalah bit. Nah, logika 1 atau high biasanya dipresentasikan dengan tegangan tinggi, misalnya 5 volt atau 3,3 volt. Terus ada logika 0 atau logika 0, low, biasanya dipresentasikan dengan tegangan rendah, 0 volt. Yang ketiga itu ada bit atau data di sirkuit digital yang dipresentasikan sebagai urutan bit, yaitu 0 dan 1. Yang kedua adalah komponen utama. Nah, gerbang logika atau logic gates, komponen dasar yang melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, contohnya gerbang AND menghasilkan output 1 hanya jika semua inputnya 1. Gerbang NOT membalikan input sehingga 1 menjadi 0 dan sebaliknya. Flip-flop, memori dasar yang dapat menyimpan 1 bit data, digunakan dalam rangkaian elektronisasi dan penyimpanan. Selanjutnya adalah multiplexer. Nah, komponen yang memilih satu dari beberapa input atau membagi data ke beberapa jalur output. Selanjutnya ada encoder, mengubah data dari satu format ke format lainnya. Yang terakhir itu adalah counter dan register. Nah, counter dan register ini digunakan untuk menghitung atau menyimpan data. Yang ketiga ada jenis rangkaian.
ada dua. Yang pertama kombinasi atau combination circuit. Outputnya hanya bergantung pada input saat ini. Contohnya adder atau penjumlahan dan multiplexer. Yang kedua tuh ada sequential atau sequential circuit. Outputnya itu bergantung pada input saat ini dan status sebelumnya. Contohnya flip-flop, counter, dan register. Terus yang keempat ada representasi data. Bilangan biner, sirkuit digital menggunakan bilangan biner atau basis 2 untuk mempresentasikan data. Kode lain, data juga dapat dipresentasikan dalam format lain seperti kode Gray, kode BCD, dan ASCII. Yang kelima itu ada desain dan analisis. Nah, yang pertama itu ada diagram kebenaran atau truth table. Nah, table yang ini menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input dan output untuk suatu gerbang dan rangkaian. Terus ada jabar boolean yang dimana sistem matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan rangkaian logika. Terus yang ketiga adalah diagram karena atau key map. Nah, teknik visual untuk menyederhanakan ekspresi logika. Terus yang keenam itu ada aplikasinya. Nah, komputer dan prosesor rangkaian digital digunakan dalam CPU untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Nah, sistem embedded adalah mengontrol perangkat seperti mobil, peralatan rumah tangga, dan robot. Terus yang terakhir adalah jaringan dan telekomunikasi, pengolahan sinyal digital untuk komunikasi data. Selanjutnya yang ketujuh, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi kerja prosesor dalam mengeksekusi beberapa baris kode program. Nah, pada kode program yang kita buat seperti perulangan di C++, kita hanya mengetahui hasilnya saja, tetapi tidak mengetahui bagaimana kode itu dieksekusi oleh komputer kita. Yang dimana berperan dalam mengeksekusi program kita adalah CPU dan RAM, atau Central Processing Unit, merupakan komponen perangkat kerja keras yang merupakan otak dari komputer. Sedangkan RAM atau Random Access Memory adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer sedang dijalankan. Lantas, bagaimana sebuah CPU dan RAM mengeksekusi kode program kita? Berikut kita bahas. Bisa kita lihat di sini adalah contoh kode program perulangan di C++ yang dimana ada input dan outputnya. Nah, dan CPU dan RAM kita akan melihat prosesnya di bawah ini. Nah, yang kedua itu adalah CPU dan RAM. Kode program di atas akan diproses oleh compiler sehingga hasilnya seperti di bawah ini. Ada load N, load V, load X, move I1, CMP-N, JGN loop, SUB, TI1, load TX plus T, ADDTI, ADDFT, VT, store V, print V, INCI, JMP loop, END loop. Nah, setelah program dikompilasi, selanjutnya akan disimpan di dalam RAM. Kita bisa lihat tabelnya di bawah ini sebagai berikut. Nah, sini kita akan melihat instruksi dari CPU dan RAM. Di sini fact 0 mengambil instruksi alamat 0 di RAM dan di code-nya memuat N dari 100. Execute-nya menyimpan 5 ke register 1. R1 sama dengan 5. Lanjut, F1 mengambil instruksi fact alamat 1 di RAM dan di code-nya memuat V dari alamat RAM 101. Execute-nya menyimpan nilai V ke register 2 atau R2 sama dengan 0. Lanjut ke CPU selanjutnya. Fact 2 mengambil instruksi alamat 2 RAM 2 dengan dikode memuat alamat awal array. Execute-nya L3 sama dengan 200 atau alamat awal array X.
Lanjut, fact 3. Mengambil instruksi alamat RAM 3 dengan dikode inisialisasi I ke 1 dengan execute R4 sama dengan 1. Lanjut ke fact 4. Mengambil instruksi alamat RAM 4 dengan dikode bandingkan I dengan N sehingga execute-nya R4 1 lebih kecil sama dengan R15. Nah, lanjut ke fact 6. Fact 6 mengambil instruksi alamat RAM 6, menghitung index array dengan decode-nya dan execute-nya R5 sama dengan R4 1 dikurang 1 sama dengan 0. Lanjut ke fact 7. Fact 7 mengambil instruksi alamat RAM 7 dengan decode membuat alamat array. Execute-nya R5 sama dengan X 0 sama dengan 7 dari alamat RAM 200. Lanjut ke fact 8. Fact 8 mengambil instruksi alamat RAM 8 dengan decode tambahkan I ke T. Execute-nya ialah R5 sama dengan 7 0 tambah 1 sama dengan 8. Selanjutnya ialah fact 9. Fact 9 mengambil instruksi alamat 9 dengan decode-nya tambah hasil ke V. Execute R2 sama dengan 0 tambah 8 sama dengan 8. Lanjut ke fact 10. Fact 10 mengambil instruksi alamat RAM 10 dengan decode simpan V ke alamat RAM 101 dengan execute alamat RAM 101 diupdate menjadi 8. Lanjut ke fact 11. Fact 11 mengambil instruksi alamat RAM 11 dengan decode cetak nilai V. Execute-nya output tampil ke layar 8. Lanjut lagi ke fact 12. Fact 12 mengambil instruksi alamat RAM 12 dengan decode increment I dengan execute-nya R4 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya CPU fact 13 mengambil instruksi alamat RAM 13 dengan decode lompat ke CMP I, N dengan execute kembali ke langkah 5. Jadi dari instruksi di atas kita dapat ambil kesimpulan. Yang pertama adalah simulasi ini menunjukkan bagaimana prosesor memanfaatkan RAM untuk menyimpan data sementara selama eksekusi program. Efisiensi eksekusi tergantung pada pengelolaan instruksi dan data di RAM. Yang kedua, simulasi memberikan wawasan mengenai alur kerja dasar antara prosesor dan RAM, membantu dalam analisis kinerja aplikasi, serta pengembangan program yang lebih efisien. Yang terakhir, pendekatan ini relevan dalam mengajarkan dasar-dasar arsitektur komputer, khususnya dalam memahami interaksi perangkat kerja keras dan perangkat lunak pada tingkat rendah. Sekian dari pemaparan penjelasan materi UAS Korkom saya. Kiranya jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.